Psychology of Money Morgan Housel. Hal-hal gila yang kita lakukan dengan uang. Pernahkah Anda melihat keputusan keuangan seseorang dan berpikir bahwa mereka benar-benar tidak masuk akal? Ternyata, apa yang tampak sangat irasional bagi Anda justru bisa menjadi keputusan yang sepenuhnya logis bagi mereka, berdasarkan kehidupan unik yang telah mereka jalani. Untuk benar-benar memahami psikologi uang, kita harus terlebih dahulu menerima sebuah kenyataan yang rendah hati tentang sifat manusia. Tidak ada seorang pun yang benar-benar gila, bahkan ketika mereka melakukan hal-hal yang tampak aneh dengan uang hasil jerih payah mereka. Untuk menggambarkan poin penting ini, mari kita melihat kehidupan dua orang yang sangat bertolak belakang, Ronald Reagan dan Richard Fuscone. Ronald Reagan adalah pria sederhana dan pendiam yang selama puluhan tahun bekerja sebagai petugas pom bensin dan petugas kebersihan di toko serba ada J.C. Penney di pedesaan Vermont. Ia memotong kayu bakarnya sendiri, mengenakan mantel tua yang disatukan dengan peniti, dan menjalani kehidupan yang sangat sederhana. Ketika ia meninggal dunia pada usia 92 tahun, keluarga dan teman-temannya terkejut mengetahui bahwa pria yang tampak biasa ini ternyata telah mengumpulkan kekayaan pribadi lebih dari 8 juta dolar. Rahasianya sederhana. Ia menabung sedikit demi sedikit dari penghasilannya, menginvestasikan uang tersebut pada saham-saham perusahaan berkualitas tinggi, blue chip. Lalu dengan sabar menunggu selama puluhan tahun hingga keajaiban bunga majemuk bekerja. Sebagian besar kekayaannya kemudian ia wariskan kepada rumah sakit dan perpustakaan di daerah tempat tinggalnya. Di sisi yang benar-benar berlawanan, ada Richard Fuscone. Ia adalah sosok yang hampir merupakan kebalikan dari Ronald Reagan. Lulusan Universitas Harvard ini memiliki kemampuan analitis yang luar biasa dan berhasil menduduki jabatan eksekutif di Merrill Lynch, salah satu perusahaan keuangan terbesar di dunia. Kesuksesannya begitu besar sehingga ia pensiun di usia 40-an untuk menikmati kehidupan penuh kemewahan. Ia meminjam uang dalam jumlah besar untuk memperluas rumah mewahnya di Connecticut seluas sekitar 1.670 meter persegi yang dilengkapi 2 lift, 2 kolam renang, dan 7 garasi. Berdasarkan ukuran kesuksesan masyarakat, ia tampak seperti seorang jenius keuangan. Namun, ketika krisis keuangan global tahun 2008 melanda, seluruh kerajaan finansial yang dibangun dengan utang tersebut runtuh. Fuscone kehilangan hampir seluruh hartanya dan terpaksa mengajukan kebangkrutan pribadi. Rumah mewah yang sangat ia banggakan akhirnya dijual melalui lelang penyitaan dengan harga yang jauh lebih rendah daripada nilai awalnya. Bagaimana mungkin seorang petugas kebersihan tanpa pendidikan formal di bidang keuangan mampu mengungguli seorang eksekutif Wall Street yang sangat terdidik? Jawabannya merupakan inti dari buku ini. Kesuksesan finansial bukanlah ilmu pasti, melainkan keterampilan perilaku. Cara Anda bersikap jauh lebih penting daripada seberapa banyak Anda tahu. Fuscone menguasai semua rumus dan analisis keuangan yang rumit, tetapi ia tidak memiliki disiplin perilaku dan kestabilan emosi yang dimiliki Ronald Reagan dalam jumlah melimpah. Meskipun kita memahami hal ini, kita masih sering menghakimi keputusan keuangan orang lain. Kita melihat seseorang membuat pilihan yang tampaknya buruk, lalu langsung menganggap mereka bodoh. Padahal manusia tidak hidup dalam ruang hampa. Setiap orang memiliki cara pandang yang berbeda terhadap dunia, dan cara pandang tersebut dibentuk sepenuhnya oleh pengalaman hidup mereka sendiri. Pengalaman pribadi Anda mungkin hanya mencakup sebagian sangat kecil dari seluruh peristiwa yang pernah terjadi di dunia, barangkali kurang dari 1%. Namun pengalaman itu membentuk sekitar 80% keyakinan Anda tentang bagaimana dunia sebenarnya bekerja. Perhatikan perbedaan pandangan antar generasi terhadap pasar saham. Jika Anda lahir di Amerika Serikat pada tahun 1950, masa muda Anda diwarnai oleh pasar saham yang hampir tidak mengalami pertumbuhan. Anda tumbuh dengan melihat pasar yang stagnan sehingga secara emosional belajar bahwa investasi saham adalah sesuatu yang mengecewakan dan kurang menguntungkan. Sebaliknya, jika Anda lahir 20 tahun kemudian, pada tahun 1970, masa dewasa awal Anda bertepatan dengan salah satu periode kenaikan pasar saham terbesar dalam sejarah. Pengalaman tersebut mengajarkan bahwa pasar saham merupakan mesin pencipta kekayaan yang luar biasa. Kedua kelompok ini melihat aset yang sama dan data matematika yang sama. Namun mereka menghasilkan kesimpulan yang sangat berbeda karena pengalaman hidup mereka juga sangat berbeda.
Konsep ini tidak hanya berlaku pada perbedaan generasi. Hal ini juga menjelaskan berbagai kebiasaan keuangan sehari-hari yang sering membuat kita heran. Ambil contoh mengapa masyarakat berpenghasilan rendah menghabiskan miliaran dolar setiap tahun untuk membeli tiket lotre. Bagi seseorang dari kalangan menengah atau atas, membeli tiket lotre merupakan keputusan yang sangat buruk secara matematis. Peluang menang sangat kecil, sedangkan uang tersebut dapat ditabung atau diinvestasikan untuk memperoleh keuntungan yang jauh lebih pasti dalam jangka panjang. Dilihat dari sudut pandang logika dan perhitungan angka semata, membeli lotre memang tampak seperti tindakan yang gila. Namun ketika kita berhenti sejenak dan mencoba memahami alasan psikologis di balik perilaku tersebut, gambaran yang muncul menjadi sangat berbeda. Banyak orang yang hidup dari gaji ke gaji merasa bahwa mereka telah tertinggal dari impian hidup yang lebih baik. Mereka tidak mampu menyekolahkan anak ke universitas bergengsi, tidak mampu memperoleh layanan kesehatan terbaik, dan bahkan tidak mampu membeli rumah yang layak di lingkungan yang aman. Ketika mereka membeli tiket lotre, sebenarnya mereka bukan sedang membeli sebuah investasi yang menguntungkan secara matematis. Mereka sedang membeli harapan. Mereka membeli satu-satunya bagian dari impian yang masih dapat mereka jangkau. Selembar tiket kecil itu memberi mereka kesempatan untuk membayangkan, meski hanya beberapa hari, kehidupan di mana seluruh beban finansial mereka tiba-tiba lenyap. Anda tidak harus setuju dengan perilaku tersebut, dan tentu saja Anda tidak harus melakukannya. Namun memahami logika emosional yang mendasarinya merupakan langkah pertama untuk memahami psikologi uang. Pada akhirnya, kita semua dipengaruhi oleh sejarah hidup masing-masing. Seseorang yang tumbuh dalam kemiskinan ekstrim di tengah depresi ekonomi tidak akan pernah memandang uang dengan cara yang sama seperti seseorang yang dibesarkan dalam keluarga kaya pada masa ekonomi sedang berkembang pesat. Mereka memiliki ketakutan yang berbeda, tujuan yang berbeda, toleransi terhadap risiko yang berbeda, bahkan definisi yang berbeda mengenai apa yang disebut sebagai investasi yang aman. Karena itu, pelajaran terpenting yang perlu kita tanamkan sejak awal adalah memiliki rasa empati, baik kepada orang lain maupun kepada diri sendiri. Ketika Anda melihat seseorang mengambil keputusan finansial yang tidak Anda setujui, jangan terburu-buru menghakimi. Sadari bahwa lembar perhitungan, kehidupan mereka berisi variabel-variabel emosional yang sama sekali berbeda dengan milik Anda. Dengan menerima bahwa tidak ada seorang pun yang benar-benar gila, kita membuka pikiran terhadap spektrum perilaku manusia yang begitu luas, kompleks, dan menarik. Perilaku yang pada akhirnya menentukan bagaimana kekayaan mengalir di dunia ini. Tangan-tangan tak terlihat, keberuntungan dan risiko. Kita sangat senang mengaitkan kesuksesan finansial yang luar biasa dengan kerja keras, dedikasi tanpa henti, dan kecerdasan yang luar biasa. Namun, kita jarang berhenti sejenak untuk mengakui adanya dua kekuatan diam yang sebenarnya ikut mengendalikan kehidupan kita. Keberuntungan dan saudara kembarnya yang sama sulit diprediksi, yaitu risiko. Setiap hasil finansial yang kita capai dalam hidup selalu dipengaruhi oleh berbagai faktor yang sepenuhnya berada di luar kendali kita. Namun, ego kita ingin percaya bahwa kitalah satu-satunya penulis dari takdir kita sendiri. Untuk benar-benar memahami betapa besarnya peran keberuntungan, mari kita melihat kisah awal salah satu orang terkaya dan paling sukses dalam sejarah, Bill Gates. Kisah Bill Gates sering diceritakan sebagai bukti kejeniusan luar biasa dan semangat kewirausahaan yang tak kenal lelah. Memang benar, ia sangat cerdas, bekerja sangat keras, dan memiliki visi yang luar biasa tentang masa depan komputer pribadi. Semua itu benar. Namun, ada satu lapisan penting dalam kisahnya yang jarang dibahas, yaitu keberuntungan. Pada akhir tahun 1960-an, Bill Gates bersekolah di Lakesidhe School, sebuah sekolah swasta bergengsi di Seattle. Yang membuat sekolah ini begitu istimewa bukan hanya kualitas pendidikannya, tetapi karena sekolah tersebut memiliki sebuah terminal komputer modern. Pada masa itu, bahkan banyak universitas ternama belum memiliki akses terhadap komputer. Namun sebuah sekolah menengah kecil justru memilikinya. Klub ibu-ibu di sekolah berhasil mengumpulkan dana dari bazar tahunan untuk menyewa mesin teletip yang terhubung dengan komputer mainframe. Berkat itulah, Bill Gates memperoleh akses tanpa batas ke komputer tersebut sejak usia 13 tahun. Mari kita lihat betapa kecil kemungkinan hal itu terjadi.
pada tahun 1968, terdapat sekitar 303 juta remaja usia sekolah menengah di seluruh dunia. Menurut perhitungan Morgan Housel, sekitar 18 juta di antaranya tinggal di Amerika Serikat. Dari jumlah tersebut, sekitar 270 ribu tinggal di negara bagian Washington. Dari 270 ribu itu, sekitar 100 ribu tinggal di wilayah Seattle. Dan dari 100 ribu siswa tersebut, hanya sekitar 300 orang yang bersekolah di Lakeiside School. Bill Gates adalah salah satu dari 300 siswa itu. Artinya, ia mengalami keberuntungan yang peluangnya hampir 1:1 juta. Berada di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, dengan teknologi yang tepat, yang kemudian menentukan seluruh jalan hidupnya. Bill Gates sendiri pernah mengakui bahwa jika tidak ada Lakeiside School, mungkin tidak akan pernah ada Microsoft. Namun, kisah Lakeiside School juga menyimpan pelajaran lain yang jauh lebih menyedihkan tentang sisi lain dari keberuntungan, yaitu risiko. Bill Gates memiliki sahabat dekat bernama Kent Evans. Kent sama cerdasnya dengan Gates, sama terobsesinya dengan komputer, dan memiliki semangat berwirausaha yang sama besar. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam menulis kode, membayangkan masa depan, dan merancang bisnis yang suatu hari ingin mereka bangun bersama. Kent Evans juga memperoleh keberuntungan yang sama besarnya karena bersekolah di Lakeiside. Namun, Kent tidak pernah memiliki kesempatan untuk membangun Microsoft. Sebelum lulus SMA, ia meninggal dunia akibat kecelakaan saat mendaki gunung. Sebuah peristiwa yang sangat langka. Peluang seorang siswa sekolah menengah meninggal dalam kecelakaan pendakian gunung hampir sama kecilnya dengan peluang Bill Gates memperoleh akses ke komputer di Lakeiside. Dengan kata lain, keberuntungan dan risiko adalah dua sisi dari koin yang sama. Keduanya mengingatkan kita bahwa dunia terlalu kompleks untuk membuat 100% tindakan kita menentukan 100% hasil yang kita peroleh. Ketika Bill Gates mengalami keberuntungan yang sangat langka, hidupnya terdorong menuju kesuksesan global. Ketika Kent Evans mengalami risiko yang sama langkanya, seluruh potensi luar biasanya terhenti seketika. Karena itu, kita tidak dapat melihat kesuksesan Microsoft hanya sebagai hasil kejeniusan pendirinya. Kita juga harus mengakui adanya tangan tak terlihat bernama keberuntungan yang menempatkan Bill Gates di depan komputer itu pada waktu yang tepat. Mengapa pemahaman ini sangat penting bagi perjalanan finansial kita? Karena kita memiliki kebiasaan yang berbahaya, mempelajari orang-orang yang sangat luar biasa, outlier. Kita melihat para miliarder, investor legendaris, atau pemimpin perusahaan raksasa, lalu berusaha membongkar rahasia kesuksesan mereka. Kita membeli buku tentang rutinitas pagi mereka, meniru kebiasaan harian mereka, bahkan mencoba menyusun portofolio investasi yang sama. Namun kita sering melupakan satu hal yang sangat penting. Kesuksesan yang luar biasa hampir selalu merupakan gabungan antara kemampuan yang luar biasa dan keberuntungan yang luar biasa. Anda bisa bangun pukul 4 pagi setiap hari, meminum smoothie hijau yang sama seperti seorang miliarder, membaca buku yang sama, bahkan bekerja sekeras mereka. Tetapi Anda tidak bisa meniru keberuntungan yang secara kebetulan mempertemukan mereka dengan peluang yang hanya muncul sekali dalam sejarah. Ketika kita mengabaikan peran keberuntungan, kita juga menjadi hakim yang sangat keras, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Saat segala sesuatu berjalan sangat baik, ego kita langsung berkata, "Saya pantas mendapatkannya. Saya memang hebat. Semua keputusan saya benar." Kita lupa bahwa ada banyak angin yang ikut mendorong layar kapal kita. Sebaliknya, ketika semuanya berjalan buruk, kita cenderung menyalahkan keadaan, atau lebih buruk lagi, menganggap bahwa diri kita memang gagal sejak awal. Ilusi berbahaya ini juga berlaku ketika kita menilai dunia bisnis. Contohnya adalah kisah terkenal ketika Yahoo menolak kesempatan membeli Google dengan harga yang saat itu relatif murah. Saat ini, sejarah bisnis sering mengejek para eksekutif Yahoo sebagai orang-orang yang bodoh dan tidak memiliki visi. Padahal, pada saat keputusan itu dibuat, analisis mereka sebenarnya cukup masuk akal berdasarkan informasi yang tersedia. Risikonya saja yang ternyata tidak berpihak kepada mereka. Seandainya gelembung.com pecah dengan cara yang sedikit berbeda, mungkin para eksekutif Yahoo justru akan dipuji sebagai manajer risiko yang hebat karena berhasil menghindari pembelian perusahaan mesin pencari yang dianggap terlalu mahal. Seringkali,
Perbedaan antara keputusan yang visioner dan keputusan yang bodoh baru terlihat setelah hasil akhirnya diketahui. Oleh karena itu, pelajaran paling praktis yang dapat kita ambil adalah lebih fokus pada pola umum daripada meniru individu tertentu. Daripada berusaha menyalin secara persis perjalanan karir seorang miliarder, lebih baik pelajari pola perilaku yang secara konsisten dimiliki oleh orang-orang sukses selama puluhan tahun. Pola-pola seperti hidup di bawah kemampuan finansial, menghindari utang yang berlebihan, berinvestasi secara konsisten, bersabar dalam jangka panjang, dan menjaga kestabilan emosi ketika pasar sedang bergejolak. Semua kebiasaan tersebut dapat diterapkan oleh siapa saja. Mereka tidak bergantung pada keberuntungan yang peluangnya hanya 1:1 juta. Dengan menyadari bahwa keberuntungan dan risiko selalu hadir dalam setiap perjalanan hidup, kita akan menjadi lebih pemaaf terhadap kegagalan finansial kita sendiri, lebih rendah hati ketika meraih kesuksesan, dan jauh lebih siap menghadapi ketidakpastian yang selalu ada dalam perekonomian dunia. Jebakan mematikan, tidak pernah merasa cukup. Ada sisi gelap dari ambisi manusia yang sangat jarang dibahas dalam buku-buku keuangan. Sisi itu adalah ilusi yang berbahaya dan memabukkan bahwa berapapun jumlah uang, kekuasaan, atau prestise yang kita miliki saat ini, semuanya terasa belum cukup. Di dunia yang terobsesi pada pertumbuhan tanpa henti dan akumulasi kekayaan tanpa batas, keterampilan finansial yang paling sulit dikuasai bukanlah menghasilkan lebih banyak uang, melainkan menentukan kapan kita sudah merasa cukup. Jika Anda tidak mampu mendefinisikan arti kata cukup bagi diri sendiri, cepat atau lambat Anda berisiko menghancurkan semua yang telah berhasil Anda bangun. Untuk memahami betapa dahsyatnya jebakan psikologis ini, mari kita melihat kisah tragis Rajat Gupta. Dilihat dari ukuran apapun, Rajat Gupta adalah salah satu eksekutif bisnis paling sukses dan paling berpengaruh di dunia. Ia lahir dari keluarga sederhana di Kolkata, India, dan kehilangan kedua orang tuanya saat masih remaja. Berkat kecerdasan luar biasa serta kerja keras yang tak kenal lelah, ia berhasil menempuh pendidikan di universitas bergengsi dan kemudian menjadi CEO McKinsey & Company, salah satu perusahaan konsultan manajemen paling bergengsi di dunia. Setelah pensiun, karirnya tetap cemerlang. Ia menjadi anggota dewan direksi perusahaan-perusahaan raksasa seperti Goldman Sachs dan Procter & Gamble. Ia juga aktif dalam berbagai kegiatan filantropi dan dihormati oleh rekan-rekannya di seluruh dunia. Pada tahun 2008, kekayaan bersih Rajat Gupta diperkirakan mencapai sekitar 100 juta dolar AS. Coba berhenti sejenak dan bayangkan arti dari angka tersebut. Dengan kekayaan sebesar itu, Gupta dapat membiayai kehidupan yang sangat mewah bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk anak-anak, cucu, bahkan cicitnya, tanpa perlu bekerja satu hari pun lagi. Dalam permainan finansial, ia sebenarnya telah menang sepenuhnya. Namun, ada satu kelemahan fatal dalam dirinya. Bagi Rajat Gupta, 100 juta dolar masih belum cukup. Ia tidak puas menjadi seseorang yang memiliki ratusan juta dolar. Ia ingin masuk ke kelompok yang jauh lebih eksklusif, para miliarder. Keinginan yang tidak pernah terpuaskan itu membuatnya buta terhadap risiko yang sedang ia ambil. Di tengah krisis keuangan global tahun 2008, ketika masih menjabat sebagai anggota Dewan Goldman Sachs, Gupta memperoleh informasi yang sangat rahasia bahwa Warren Buffett akan menyuntikkan investasi sebesar 5 miliar dolar ke bank tersebut. Informasi itu sangat sensitif dan berpotensi menggerakkan pasar. Sebagai anggota dewan, Gupta memiliki kewajiban hukum dan moral untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut. Namun, sesaat setelah menerima kabar itu, ia langsung menelepon temannya, seorang manajer hedge fund bernama Rajaratnam, dan secara ilegal membocorkan informasi tersebut. Panggilan telepon yang hanya berlangsung sekitar 16 detik itu menghancurkan seluruh hidupnya. Gupta tertangkap, dinyatakan bersalah atas perdagangan orang dalam, insider trading, kehilangan reputasi yang telah dibangun selama puluhan tahun, didenda dalam jumlah besar, dan akhirnya harus menjalani hukuman penjara. Ia mempertaruhkan kekayaan yang luar biasa, nama baik yang hampir sempurna, serta kebebasan pribadinya hanya demi memperoleh sedikit uang tambahan yang sebenarnya sama sekali tidak ia butuhkan. Ia tidak pernah mengetahui arti kata cukup. Kisah Gupta memang sangat ekstrim,
Tetapi penyakit psikologis yang mendasarinya sebenarnya dialami oleh hampir semua orang dalam berbagai tingkat. Hal yang sama dapat kita lihat pada kasus Bernie Madoff. Sebelum menjalankan skema Ponzi terbesar dalam sejarah, Madoff sebenarnya telah memiliki bisnis yang sah dan sangat menguntungkan. Ia memperoleh puluhan juta dolar secara legal. Namun keinginan yang tidak pernah berhenti untuk memiliki lebih banyak uang, ditambah kebutuhan untuk mempertahankan citra bahwa dirinya selalu sukses, akhirnya mendorongnya melakukan kejahatan finansial terbesar dalam sejarah. Baik Gupta maupun Madoff sebenarnya telah memiliki segalanya. Namun mereka tetap mempertaruhkan semuanya demi sesuatu yang sebenarnya tidak mereka perlukan. Mengapa manusia begitu sulit merasa puas? Jawabannya terletak pada kecenderungan psikologis yang disebut perbandingan sosial. Kita hampir tidak pernah menilai kekayaan berdasarkan jumlah sebenarnya. Sebaliknya, kita selalu membandingkannya dengan orang-orang di sekitar kita. Saat Anda masih menjadi analis junior dengan penghasilan $50.000 setahun, target Anda adalah memperoleh $100.000 seperti analis senior. Ketika akhirnya mencapai $100.000, perhatian Anda beralih kepada manajer yang berpenghasilan $250.000. Saat Anda mencapai angka itu, Anda mulai membandingkan diri dengan direktur regional yang memperoleh $1 juta setahun. Dan ketika Anda berhasil menghasilkan $1 juta, Anda mulai bergaul dengan orang-orang yang memiliki $10 juta. Siklus ini tidak pernah berakhir. Morgan Housel mengibaratkan keadaan tersebut seperti menatap langit-langit kasino di Las Vegas. Langit-langitnya dirancang sedemikian rupa sehingga tampak semakin tinggi dan semakin luas, menciptakan ilusi bahwa ruang tersebut tidak memiliki batas. Begitu pula dengan kekayaan. Jika Anda mendefinisikan kesuksesan sebagai memiliki lebih banyak daripada orang yang berada di sebelah Anda, maka Anda sedang memainkan permainan yang secara matematis mustahil dimenangkan. Akan selalu ada seseorang yang lebih kaya. Akan selalu ada seseorang yang lebih sukses. Akan selalu ada seseorang yang lebih terkenal. Satu-satunya cara yang pasti untuk memenangkan permainan perbandingan sosial adalah memilih untuk tidak ikut memainkannya sejak awal. Membangun hubungan yang sehat dengan uang mengharuskan kita mendefinisikan apa arti cukup menurut diri kita sendiri. Cukup bukan berarti Anda harus hidup sangat sederhana, tinggal di kabin kecil di tengah hutan, atau berhenti mengejar kemajuan karir. Cukup berarti menyadari bahwa keinginan yang tidak pernah berakhir pada akhirnya akan membawa Anda menuju penyesalan. Artinya, Anda mampu mengenali titik ketika bekerja tambahan 10 jam setiap minggu atau mengambil utang besar demi membeli rumah yang sedikit lebih besar justru mulai mengurangi kualitas hidup, bukan meningkatkannya. Ada beberapa hal dalam hidup yang nilainya tidak dapat diukur dengan uang, sehingga tidak seharusnya dipertaruhkan demi keuntungan finansial sebesar apapun. Reputasi Anda sangat berharga. Kebebasan dan kemandirian Anda sangat berharga. Keluarga yang Anda cintai dan persahabatan yang tulus sangat berharga. Dicintai oleh orang-orang yang benar-benar berarti dalam hidup Anda sangat berharga. Kesehatan fisik maupun kesehatan mental Anda juga sangat berharga. Satu-satunya cara untuk melindungi semua aset yang tak ternilai tersebut adalah dengan mengembangkan kemampuan luar biasa untuk mengetahui kapan saatnya berhenti menggeser garis tujuan. Ketika Anda akhirnya mampu berkata, "Saya sudah memiliki cukup," maka pada saat itu juga Anda telah berhasil menaklukkan salah satu jebakan psikologis paling berbahaya dalam dunia keuangan modern. Keajaiban luar biasa dari bunga majemuk yang terus bertumbuh. Ketika berbicara tentang membangun kekayaan yang besar, kebanyakan dari kita langsung berpikir tentang bagaimana memperoleh imbal hasil investasi setinggi mungkin. Kita sibuk mencari saham teknologi berikutnya yang akan meroket, mata uang kripto yang diyakini akan melipat gandakan nilai dalam semalam, atau strategi trading yang dapat menggandakan uang hanya dalam hitungan minggu. Padahal, rahasia sejati untuk membangun kekayaan yang luar biasa justru terletak pada sesuatu yang jauh lebih sederhana, bahkan cenderung membosankan. Kekuatan waktu yang bekerja tanpa henti melalui bunga majemuk, compo unding. Untuk memahami bagaimana kekayaan terbentuk, kita harus memahami keajaiban luar biasa dari proses tompo unding. Morgan Housel menjelaskan konsep ini dengan membawa kita keluar dari dunia investasi dan masuk ke dunia ilmu pengetahuan, tepatnya sejarah zaman es di bumi. Selama berabad-abad,
Para ilmuwan mencoba mencari tahu penyebab zaman es yang pernah menutupi sebagian besar permukaan bumi dengan lapisan es setebal beberapa kilometer. Mereka mengira penyebabnya pasti berupa peristiwa besar yang sangat dahsyat. Misalnya letusan gunung berapi raksasa yang menghalangi sinar matahari atau perubahan drastis pada orbit bumi yang menyebabkan suhu turun secara ekstrim. Namun, seorang ilmuwan Serbia bernama Milutin Milankovic akhirnya menemukan jawabannya. Penemuannya menjadi metafora yang sangat tepat untuk menjelaskan bagaimana kekayaan dibangun. Ia menemukan bahwa zaman es bukan disebabkan oleh musim dingin yang luar biasa dingin. Sebaliknya, penyebabnya justru musim panas yang sedikit lebih sejuk dari biasanya. Begini cara kerjanya. Ketika musim panas sedikit lebih dingin, salju yang turun pada musim dingin sebelumnya tidak mencair seluruhnya. Saat musim dingin berikutnya tiba, salju baru menumpuk di atas sisa salju lama. Lapisan tipis salju yang tertinggal itu membuat permukaan bumi memantulkan lebih banyak sinar matahari kembali ke angkasa. Akibatnya, suhu menjadi sedikit lebih rendah. Musim panas berikutnya pun menjadi sedikit lebih dingin sehingga lebih banyak salju yang bertahan. Proses kecil ini terus berulang. Tahun demi tahun. Dekade demi dekade. Bahkan selama puluhan ribu tahun. Lapisan salju yang awalnya sangat tipis perlahan-lahan menumpuk menjadi lapisan es raksasa yang mampu mengukir lembah-lembah besar dan mengubah bentuk permukaan bumi. Dengan kata lain, zaman es tidak tercipta karena satu peristiwa besar. Zaman es terbentuk karena akumulasi kecil yang berlangsung sangat lama. Prinsip matematika yang sama inilah yang menjadi fondasi kekayaan terbesar dalam sejarah investasi modern. Semua orang mengenal nama Warren Buffett. Ribuan buku telah membahas strategi investasinya, kemampuannya membaca laporan keuangan, serta kecerdasannya dalam mengelola perusahaan. Namun ada satu fakta yang sering diabaikan. Pada saat Morgan Housel menulis buku ini, kekayaan Warren Buffett diperkirakan mencapai sekitar 84,5 miliar dolar AS. Yang mengejutkan, lebih dari 81,5 miliar dolar dari jumlah tersebut baru diperolehnya setelah ia berusia 65 tahun. Pikirkan fakta itu sejenak. Sebagian besar kekayaan investor terbesar di dunia ternyata bukan dihasilkan ketika ia masih muda. Kekayaan tersebut muncul karena Buffett mulai berinvestasi sejak usia sekitar 10 tahun. Lalu membiarkan uangnya terus berkembang melalui bunga majemuk selama lebih dari 75 tahun tanpa terputus. Jadi, rahasia Buffett bukan semata-mata karena ia adalah investor yang sangat cerdas. Rahasia terbesarnya adalah ia menjadi investor yang cukup baik selama waktu yang sangat panjang. Waktu adalah bahan utama yang membuat bunga majemuk menghasilkan angka-angka yang tampak mustahil. Untuk memperjelas hal ini, mari kita lihat Jim Simons, pendiri hedge fund Renaissance Technologies. Jim Simons sering dianggap sebagai investor paling hebat secara matematis sepanjang sejarah. Selama puluhan tahun, ia mampu menghasilkan rata-rata keuntungan sekitar 66% per tahun. Angka ini jauh lebih tinggi daripada rata-rata imbal hasil Warren Buffett yang sekitar 22% per tahun. Namun anehnya, kekayaan Jim Simons tetap jauh lebih kecil daripada Warren Buffett. Mengapa? Karena Jim Simons baru benar-benar mulai sukses berinvestasi ketika usianya sekitar 50 tahun. Bayangkan jika ia sudah mulai berinvestasi sejak usia 10 tahun dengan tingkat keuntungan 66% per tahun. Secara matematis, kekayaannya akan mencapai angka yang hampir tidak masuk akal. Bahkan bisa melampaui skala yang mampu ditampung oleh perekonomian dunia. Lalu mengapa konsep ini begitu sulit dipahami? Karena otak manusia memang tidak dirancang untuk memahami pertumbuhan eksponensial. Kita terbiasa berpikir secara linier. Jika seseorang meminta Anda melangkah 9 langkah ke depan, Anda dapat dengan mudah membayangkan posisi akhir Anda. Namun bagaimana jika setiap langkah selalu 2 kali lebih panjang daripada langkah sebelumnya? Otak kita kesulitan membayangkan hasil akhirnya. Padahal, hanya 9 langkah eksponensial saja dapat membawa Anda berkilo-kilometer lebih jauh dibandingkan 9 langkah biasa. Begitulah cara kerja bunga majemuk. Karena tidak intuitif, kita hampir selalu meremehkan kekuatannya. Dan karena kita meremehkannya, kita seringkali menghentikan proses tersebut sebelum sempat menunjukkan hasil yang luar biasa. Kita bosan memiliki dana indeks yang pertumbuhannya stabil, lalu menjualnya demi investasi yang lebih menarik. Kita panik ketika pasar saham turun sementara,
lalu menarik seluruh dana investasi kita. Tanpa sadar, kita mengulang proses dari awal dan memutus efek tompo unding yang telah bekerja selama bertahun-tahun. Padahal, hal paling kuat yang dapat kita lakukan dalam dunia keuangan seringkali hanyalah membiarkan salju terus menumpuk. Keajaiban bunga majemuk sebenarnya tidak hanya berlaku pada uang. Prinsip ini berlaku hampir di setiap aspek kehidupan. Dalam hubungan, misalnya, meluangkan sedikit waktu berkualitas setiap hari bersama pasangan mungkin terasa biasa saja. Namun jika dilakukan secara konsisten selama puluhan tahun, kebiasaan kecil itu akan berkembang menjadi kepercayaan dan kedekatan yang sangat kuat. Hal yang sama berlaku untuk belajar. Membaca hanya 10 halaman buku setiap hari mungkin tampak sepele. Namun jika dilakukan selama 20 tahun, hasilnya adalah gudang pengetahuan yang sangat besar dan sulit ditandingi. Pelajaran terbesar dari bunga majemuk adalah tentang kesabaran dan disiplin. Anda tidak harus memperoleh keuntungan investasi yang luar biasa tinggi untuk menjadi kaya. Anda juga tidak perlu mengambil risiko yang berlebihan. Yang Anda perlukan hanyalah keuntungan yang baik, konsisten, dan mampu dipertahankan selama mungkin. Ketika Anda berhenti memaksa proses menjadi cepat dan mulai membiarkan waktu bekerja untuk Anda, pada saat itulah Anda sedang memanfaatkan salah satu kekuatan matematika paling dahsyat di alam semesta. Seni bertahan dan mempertahankan kekayaan. Ada perbedaan yang sangat besar antara menghasilkan uang dan mempertahankan uang. Keduanya merupakan keterampilan yang sama sekali berbeda dan membutuhkan pola pikir yang bahkan saling bertolak belakang. Untuk memperoleh kekayaan, seseorang biasanya harus berani mengambil risiko, memiliki optimisme yang tinggi, berani mencoba peluang baru, dan siap menghadapi ketidakpastian. Namun, mempertahankan kekayaan membutuhkan pendekatan yang berbeda. Anda memerlukan kerendahan hati, kesadaran bahwa apa yang telah Anda miliki dapat hilang kapan saja, serta fokus yang kuat pada bertahan hidup dalam jangka panjang. Sejarah dipenuhi oleh orang-orang yang sangat cerdas dan ambisius yang berhasil menjadi kaya, tetapi gagal mempertahankan kekayaan mereka. Salah satu contoh paling terkenal adalah Jesse Livermore, seorang trader saham legendaris pada awal abad ke-20. Pada masanya, Livermore dianggap sebagai salah satu trader paling hebat dan paling berbakat di dunia. Menjelang akhir dekade 1920-an, ia telah mengumpulkan kekayaan pribadi yang luar biasa besar. Kemudian datanglah peristiwa yang mengubah sejarah dunia. Kehancuran pasar saham Oktober 1929 yang memicu depresi besar dan menghapus sebagian besar kekayaan masyarakat. Pada minggu yang penuh kepanikan itu, ketika harga saham runtuh dan banyak trader Wall Street putus asa hingga ada yang melompat dari jendela gedung, istri Jesse Livermore menunggu di rumah dengan ketakutan luar biasa. Ia yakin seluruh kekayaan keluarga mereka telah lenyap. Namun ketika Livermore pulang, ia justru menyampaikan kabar yang sangat berbeda. Ia telah melakukan short selling, yaitu bertaruh bahwa harga saham akan turun. Ketika hampir semua orang kehilangan uang, Livermore justru memperoleh keuntungan yang setara dengan lebih dari 3 miliar dolar dalam nilai uang saat ini hanya dalam satu hari. Setelah krisis itu, ia menjadi salah satu orang terkaya dan paling berpengaruh di dunia. Ia telah menguasai seni menghasilkan uang dengan sangat sempurna. Namun apa yang terjadi setelahnya menunjukkan bahaya besar ketika seseorang tidak memiliki pola pikir untuk bertahan. Dengan kekayaan yang luar biasa besar dan rasa percaya diri yang berlebihan, Livermore mulai merasa dirinya tidak mungkin gagal. Ia yakin bahwa insting investasinya selalu benar. Akibatnya, ia terus melakukan transaksi dalam jumlah sangat besar dengan tingkat utang dan risiko yang sangat tinggi. Sayangnya, beberapa tahun kemudian keadaan berubah. Keberuntungannya berbalik arah. Satu demi satu investasi besarnya gagal. Dalam waktu sekitar 4 tahun, seluruh kekayaannya habis. Pada tahun 1933, pria yang pernah menaklukkan krisis terbesar di dunia itu jatuh miskin, mengalami depresi berat, dan akhirnya mengakhiri hidupnya sendiri. Jesse Livermore gagal memahami satu pelajaran penting. Keterampilan untuk membangun kekayaan tidak sama dengan keterampilan untuk mempertahankan kekayaan. Untuk menjaga kekayaan, Anda harus memiliki pola pikir bertahan hidup. Konsep ini memang terdengar kurang menarik dibandingkan mengejar keuntungan besar. Namun justru inilah fondasi utama dari keberhasilan finansial jangka panjang.
Anda tidak akan pernah merasakan keajaiban bunga majemuk jika Anda tidak mampu bertahan cukup lama agar proses tersebut bekerja. Menurut Morgan Housel, pola pikir bertahan hidup dibangun di atas 3 pilar utama. Pilar pertama, menjadi tangguh secara finansial. Artinya, Anda menyusun kehidupan dan portofolio investasi sedemikian rupa sehingga mampu menghadapi berbagai situasi buruk. Misalnya, ketika pasar saham jatuh, Anda kehilangan pekerjaan, atau mengalami keadaan darurat kesehatan. Anda tidak dipaksa menjual investasi pada saat harga sedang sangat rendah. Hal ini berarti Anda sengaja memiliki utang yang lebih sedikit daripada kemampuan maksimal Anda. Anda juga menyimpan dana tunai lebih banyak daripada yang mungkin disarankan oleh buku-buku keuangan. Uang tunai adalah oksigen bagi kebebasan finansial. Ia menjadi bantalan yang menyerap guncangan sehingga masalah sementara tidak berubah menjadi bencana permanen. Pilar kedua, menjadi tangguh secara mental. Memiliki perhitungan keuangan yang benar saja tidak cukup. Pikiran Anda juga harus siap menghadapi gejolak pasar. Sepanjang sejarah, pasar saham berkali-kali mengalami penurunan sekitar 30%. Ketika hal itu terjadi, emosi Anda akan mendorong untuk segera menjual semua investasi dan menghindari kerugian yang lebih besar. Namun pola pikir bertahan hidup mengajarkan bahwa volatilitas bukanlah hukuman karena Anda melakukan kesalahan. Volatilitas adalah harga yang memang harus dibayar untuk memperoleh keuntungan investasi jangka panjang. Ibarat membeli tiket masuk ke taman hiburan, gejolak pasar adalah biaya yang harus diterima agar Anda dapat menikmati hasil akhirnya. Jika Anda tidak mampu bertahan menghadapi penurunan sementara, Anda juga tidak akan pernah menikmati kenaikan yang terjadi setelahnya. Pilar ketiga, selalu menyediakan ruang untuk kesalahan. Banyak orang membuat rencana keuangan yang sangat rinci seolah-olah hidup akan berjalan persis sesuai rencana. Mereka berasumsi bahwa gaji akan terus meningkat. Inflasi akan tetap rendah. Pasar saham akan selalu memberikan keuntungan sekitar 8% setiap tahun. Padahal kenyataannya tidak demikian. Dunia nyata penuh dengan ketidakpastian, perubahan mendadak, dan peristiwa yang tidak bisa diprediksi. Karena itu, selalu sisakan ruang untuk kemungkinan bahwa rencana Anda tidak berjalan sesuai harapan. Mungkin 10 tahun lagi Anda ingin berpindah ke pekerjaan yang lebih tenang meskipun bergaji lebih rendah. Mungkin terjadi pandemi global yang mengubah seluruh kondisi ekonomi. Atau mungkin muncul keadaan lain yang sama sekali tidak pernah Anda bayangkan. Semua kemungkinan itu harus diperhitungkan sejak awal. Ketika tujuan utama Anda berubah dari memaksimalkan keuntungan menjadi memaksimalkan kemampuan untuk bertahan, hubungan Anda dengan uang akan berubah secara mendasar. Anda tidak lagi tergoda mengejar investasi spekulatif yang sangat berisiko. Anda berhenti membandingkan portofolio investasi dengan milik orang lain. Anda menyadari bahwa pencapaian finansial terbesar bukanlah menjadi kaya dalam waktu singkat. Pencapaian terbesar adalah membangun benteng keuangan yang begitu kuat sehingga Anda dapat tidur dengan tenang setiap malam, tanpa terus-menerus dihantui oleh badai ketidakpastian yang selalu terjadi di dunia luar. Paradoks pria di dalam mobil mewah. Sebagai manusia, kita adalah makhluk sosial yang sejak jutaan tahun lalu berevolusi untuk mencari pengakuan, penghormatan, dan penerimaan dari orang lain. Dalam dunia modern, salah satu cara utama yang digunakan banyak orang untuk menunjukkan status dan nilai diri adalah melalui tampilan kekayaan yang terlihat oleh publik. Kita membeli rumah besar, pakaian bermerek mahal, jam tangan mewah, dan mobil berharga fantastis karena kita percaya bahwa simbol-simbol tersebut akan membuat orang lain mengagumi kita. Namun, Morgan Housel mengungkap sebuah kenyataan psikologis yang sangat menarik melalui konsep yang ia sebut paradoks pria di dalam mobil mewah, the paradox of the man in the car. Saat masih menjadi mahasiswa, Housel pernah bekerja sebagai petugas valet di sebuah hotel mewah dan eksklusif di Los Angeles. Setiap hari, tamu-tamu kaya datang mengendarai mobil-mobil luar biasa. Ferrari yang berkilau, Lamborghini yang menggelegar, Rolls-Royce yang elegan dan sempurna. Housel mengakui bahwa setiap kali mobil-mobil tersebut tiba, ia langsung menghentikan pekerjaannya dan menatap dengan kagum. Namun kemudian ia menyadari sesuatu yang mengejutkan. Ia tidak pernah benar-benar memperhatikan pengemudi mobil itu. Tidak sekalipun. Perhatiannya sepenuhnya tertuju pada mobilnya. Bahkan saat melihat mobil mewah itu,
Ia tidak memikirkan betapa hebatnya pemilik mobil tersebut. Sebaliknya, ia justru membayangkan dirinya sendiri duduk di kursi pengemudi dan membayangkan bagaimana orang lain akan mengaguminya jika ia memiliki mobil seperti itu. Disinilah letak paradoksnya. Orang yang membeli Ferrari seharga ratusan ribu dolar mungkin berharap orang lain akan melihatnya, menghormatinya, dan menganggapnya sukses. Namun kenyataannya, sebagian besar orang tidak memperhatikan pengemudinya sama sekali. Mereka hanya melihat mobilnya dan menggunakan mobil itu sebagai layar untuk memproyeksikan fantasi mereka sendiri. Dengan kata lain, ketika seseorang melihat mobil mewah Anda, mereka biasanya tidak sedang mengagumi Anda. Mereka sedang membayangkan diri mereka sendiri berada di posisi Anda. Inilah ironi besar dalam upaya membeli status sosial melalui barang mewah. Kita menghabiskan banyak uang untuk memperoleh kekaguman dari orang asing, tanpa menyadari bahwa orang-orang tersebut sebenarnya lebih sibuk memikirkan diri mereka sendiri daripada memikirkan kita. Pemahaman ini membawa kita pada perbedaan penting antara kaya, rich, dan berkekayaan, wealthy. Dalam kehidupan sehari-hari, kedua istilah tersebut sering dianggap sama. Padahal maknanya sangat berbeda. Kaya, rich. Menjadi kaya berarti memiliki penghasilan besar yang terlihat jelas. Orang yang mengendarai Pori baru, tinggal di rumah megah, memakai pakaian desainer, dan sering memamerkan gaya hidup mewah adalah contoh orang yang kaya. Mereka memiliki pendapatan yang cukup untuk membayar berbagai kemewahan tersebut. Sangat mudah mengenali orang kaya karena sebagian besar simbol kekayaannya terlihat oleh publik. Berkekayaan, wealthy. Sebaliknya, kekayaan sejati seringkali tidak terlihat. Kekayaan adalah Ferrari yang tidak jadi dibeli. Kekayaan adalah rumah mewah yang tidak jadi di-upgrade. Kekayaan adalah jam tangan mahal yang tetap berada di etalase toko. Kekayaan adalah tiket kelas 1 yang tidak dibeli. Kekayaan adalah uang tunai yang tersimpan. Kekayaan adalah dana investasi yang terus berkembang diam-diam. Kekayaan adalah rumah yang lunas. Kekayaan adalah aset yang tidak perlu dipamerkan. Karena kekayaan sejati tidak terlihat, kita sering kesulitan belajar bagaimana cara membangunnya. Setiap hari kita melihat orang yang tampak kaya. Namun kita jarang melihat orang yang diam-diam membangun kekayaan melalui disiplin dan pengendalian diri. Morgan Housel memberikan perumpamaan yang sangat menarik. Menurutnya, membangun kekayaan mirip dengan menjaga berat badan ideal. Memiliki penghasilan tinggi ibarat berolahraga dengan keras. Anda membakar banyak kalori dan merasa sangat produktif. Namun membeli barang-barang mewah yang tidak perlu ibarat langsung memakan kue coklat raksasa setelah selesai berolahraga. Semua kerja keras Anda menjadi sia-sia. Dalam analogi ini, kekayaan bukanlah aktivitas olahraganya. Kekayaan adalah kemampuan untuk menolak kue tersebut. Dengan kata lain, kekayaan bukan hanya tentang uang yang Anda hasilkan. Kekayaan adalah uang yang Anda pilih untuk tidak habiskan. Ketika Anda benar-benar memahami paradoks pria di dalam mobil mewah, Anda akan menyadari satu hal penting. Menghabiskan uang untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa Anda punya uang adalah cara tercepat untuk memiliki lebih sedikit uang. Selain itu, penghormatan yang sejati hampir tidak pernah berasal dari barang-barang mahal. Orang mungkin melirik mobil mewah Anda selama beberapa detik. Mungkin mereka merasa iri sesaat. Namun rasa hormat yang mendalam tidak lahir dari logo mahal yang menempel pada pakaian Anda. Rasa hormat yang sesungguhnya berasal dari kerendahan hati, kebaikan hati, empati, integritas, dan kompetensi yang nyata. Mobil mewah mungkin bisa membeli tatapan kagum sesaat dari orang asing di lampu merah. Tetapi mobil itu tidak bisa membeli rasa hormat tulus dari orang-orang yang benar-benar penting dalam hidup Anda. Pada akhirnya, tujuan utama mengumpulkan kekayaan bukanlah untuk membeli sebanyak mungkin barang mahal. Manfaat terbesar yang dapat diberikan oleh uang adalah kemampuan untuk mengendalikan waktu Anda sendiri. Ketika Anda memiliki kekayaan yang tersembunyi namun besar, Anda memiliki salah satu kekuatan terbesar dalam hidup. Kebebasan memilih. Anda dapat bangun setiap pagi dan berkata, "Hari ini saya bisa melakukan apapun yang saya inginkan." Anda bisa meninggalkan pekerjaan dengan atasan yang beracun. Anda bisa mengambil cuti panjang untuk merawat anggota keluarga yang sakit. Anda bisa memulai bisnis baru yang penuh risiko tanpa rasa takut tidak bisa makan bulan depan. Anda bisa menentukan arah hidup Anda sendiri.
Kekayaan yang sejati memberikan fleksibilitas, kemandirian, dan ketenangan batin. Dan semua itu memiliki nilai yang jauh lebih besar daripada mobil mewah paling mahal sekalipun. Kesimpulan, saat kita sampai pada bagian akhir dari pembahasan mendalam mengenai psikologi uang, kita perlu menghadapi salah satu sifat paling aneh sekaligus paling umum dalam diri manusia. Ketertarikan kita yang luar biasa terhadap pesimisme. Dalam dunia keuangan, ekonomi, dan prediksi masa depan, sikap optimis seringkali dianggap naif, terlalu percaya diri, bahkan tidak memahami kenyataan. Sebaliknya, orang yang bersikap pesimis justru sering terdengar lebih cerdas. Bayangkan seseorang berdiri di atas panggung dan berkata dengan yakin bahwa perekonomian akan terus tumbuh secara stabil selama 20 tahun ke depan. Kemungkinan besar, hanya sedikit orang yang benar-benar memperhatikannya. Namun jika orang yang sama berdiri di panggung itu lalu memprediksi akan terjadi kehancuran pasar saham, resesi global, atau runtuhnya sistem keuangan dunia, orang-orang akan segera mendekat, duduk, dan mendengarkan setiap kata yang diucapkannya seolah-olah ia adalah seorang peramal jenius. Mengapa kita begitu mudah terpikat oleh kabar buruk? Jawabannya berasal dari proses evolusi manusia. Dalam psikologi terdapat konsep yang dikenal sebagai loss aversion, yaitu kecenderungan bahwa rasa sakit akibat kehilangan sesuatu jauh lebih kuat daripada kebahagiaan saat memperoleh sesuatu dengan nilai yang sama. Nenek moyang kita yang selalu waspada terhadap kemungkinan adanya harimau yang bersembunyi di balik semak memiliki peluang hidup lebih besar dan berhasil mewariskan gen mereka. Sebaliknya, mereka yang terlalu optimistis dan menganggap semak-semak selalu aman justru lebih mungkin menjadi mangsa. Akibatnya, otak manusia hingga saat ini secara alami lebih peka terhadap ancaman daripada terhadap kabar baik. Media memahami kelemahan psikologis ini dengan sangat baik. Karena itu, berita buruk hampir selalu lebih mudah menarik perhatian. Pasar saham dapat jatuh hanya dalam beberapa hari. Badai besar dapat menghancurkan sebuah wilayah hanya dalam hitungan jam. Perusahaan raksasa dapat bangkrut dalam waktu yang sangat singkat. Peristiwa-peristiwa seperti itu terjadi dengan cepat sehingga mendominasi berita setiap hari. Sebaliknya, kabar baik biasanya berkembang secara perlahan. Penurunan angka kemiskinan dunia, kemajuan dalam pengobatan penyakit, pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Semuanya membutuhkan waktu puluhan tahun untuk benar-benar terlihat. Karena berlangsung lambat, kemajuan tersebut jarang menjadi berita utama. Morgan Housel memberikan contoh yang menarik. Ketika Wright bersaudara berhasil menerbangkan pesawat pertama pada tahun 1903, pencapaian itu sebenarnya merupakan salah satu lompatan teknologi terbesar dalam sejarah manusia. Namun media pada saat itu hampir tidak memberikan perhatian besar. Sebaliknya, ketika sebuah pesawat modern mengalami kecelakaan, hanya dalam hitungan menit berita tersebut sudah tersebar ke seluruh dunia. Artinya, kita hidup di tengah lingkungan yang terus-menerus memperkuat cara pandang pesimistis terhadap dunia. Lalu bagaimana kita tetap mampu membangun kekayaan di tengah derasnya arus berita negatif tersebut? Morgan Housel menyarankan agar kita memiliki pola pikir yang seimbang. Optimis terhadap masa depan jangka panjang, tetapi tetap berhati-hati terhadap perjalanan jangka pendek. Cara terbaik untuk menghubungkan optimisme jangka panjang dengan kewaspadaan jangka pendek adalah selalu menyediakan margin of safety, atau yang ia sebut sebagai memberikan ruang untuk kesalahan. Memberikan ruang untuk kesalahan bukan berarti takut mengambil risiko. Sebaliknya, hal itu berarti mengakui bahwa ketidakpastian, kebetulan, dan kekacauan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan. Untuk menjelaskan konsep ini, Housel menggunakan contoh para pemain blackjack profesional yang menghitung kartu. Mereka tidak memiliki kemampuan ajaib untuk mengetahui kartu berikutnya yang akan keluar. Mereka sepenuhnya menyadari bahwa hasil permainan tetap mengandung unsur acak. Namun mereka mengetahui bahwa pada kondisi tertentu, peluang menang sedikit lebih besar berpihak kepada mereka. Meskipun memiliki keunggulan tersebut, mereka tetap bisa mengalami kekalahan berturut-turut hanya karena faktor keberuntungan yang sedang buruk. Karena itulah mereka selalu membawa modal yang sangat besar. Modal tersebut menjadi margin of safety yang memungkinkan mereka tetap bertahan sampai peluang akhirnya kembali berpihak kepada mereka. Dalam kehidupan finansial, margin of safety dapat berupa tabungan, dana darurat, investasi yang terdiversifikasi,
serta menghindari utang yang berlebihan. Semua itu memberikan ruang bagi kita untuk menghadapi kejadian yang tidak terduga. Husserl juga mengingatkan kita tentang sebuah ilusi psikologis yang disebut end of history illusion. Ilusi ini membuat kita percaya bahwa diri kita saat ini adalah versi akhir dari diri kita. Kita membuat rencana keuangan selama 20 tahun ke depan seolah-olah keinginan, nilai hidup, dan tujuan kita tidak akan pernah berubah. Padahal kenyataannya sangat berbeda. Seseorang yang berusia 25 tahun mungkin rela bekerja 80 jam setiap minggu demi menjadi jutawan. Namun ketika berusia 35 tahun dan telah memiliki anak, orang yang sama mungkin lebih memilih menerima gaji yang lebih kecil asalkan memiliki lebih banyak waktu bersama keluarganya. Karena itu, rencana keuangan yang terlalu kaku sebenarnya merupakan rencana yang rapuh. Sebaliknya, rencana keuangan yang kuat selalu menyediakan ruang untuk perubahan. Rencana tersebut memungkinkan Anda berganti karir, mengubah tujuan hidup, menghadapi krisis ekonomi, atau menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan tanpa harus menghancurkan seluruh fondasi keuangan yang telah dibangun. Pada akhirnya, The Psychology of Money mengajarkan bahwa tujuan utama mengelola keuangan bukanlah menjadi manusia yang sepenuhnya rasional seperti sebuah mesin. Manusia adalah makhluk yang penuh emosi, memiliki banyak kekurangan, sekaligus sangat kompleks. Kita tidak membutuhkan strategi keuangan yang mampu menghasilkan keuntungan maksimum secara matematis. Yang kita butuhkan adalah strategi yang membuat kita dapat tidur dengan tenang setiap malam. Kita membutuhkan strategi yang masuk akal dalam kehidupan nyata, meskipun mungkin bukan strategi yang paling sempurna menurut rumus matematika. Ketika kita memahami bahwa keputusan finansial dipengaruhi oleh pengalaman hidup, bahwa keberuntungan dan risiko selalu berjalan berdampingan, bahwa keinginan yang tidak pernah merasa cukup dapat menghancurkan segalanya, serta bahwa kebebasan mengendalikan waktu jauh lebih berharga daripada sekadar memiliki banyak barang mewah. Saat itulah kita benar-benar memahami psikologi kekayaan yang sesungguhnya. Bukan sekadar bagaimana menghasilkan lebih banyak uang, tetapi bagaimana menggunakan uang untuk membangun kehidupan yang lebih bebas, lebih tenang, dan lebih bermakna.